mohon maaf, pemimpin itu harus ada hatinya buat rakyat. Ya, jangan main seenaknya aja. Tadi kan mau ngumpulin biaya murah, kalau caranya dengan motong gaji mah kerjaan paling gampang gitu. Ya, malak lah istilahnya, itu paling gampang gitu loh. Nah, yang kedua tidak jelas karena cukup banyak pegawai negeri dan swasta yang sudah punya rumah. Kadang-kadang saya bertanya, Iqbal, memang pemimpin itu nggak perlu ngerti teknis, dan presiden dimanapun nggak ngerti soal teknis. Tapi dia minimal punya hati. Ya. Cinta. Jadi misalnya BPJS merugi, pasti anak buah bilang, Pak, ini dinaikkan aja begini. Iya. Kalau presiden yang punya hati, dia bilang, saya nggak mau, pokoknya saya nggak mau, kamu pikirin caranya yang lain. Saya ingat waktu Gus Dur dulu, angkat saya ketua Bulog. Iya. Gus, tugas apa? Saya apa, Gus? Pokoknya kamu bikin seneng hati petani. Bagaimana caranya? Saya nggak ngerti, itu urusan kamu. Iya, Jangan kamu bikin petani susah. Iya. Kan jelas kan? Iya. Jadi kebijaksanaan yang merugikan petani kita nggak lakukan. Betul. Kebijaksanaan yang bikin seneng petani kita lakuin. Betul. Saya suka bingung sama Mas Jokowi, ya kan? Iya. Kok kayak nggak ada hatinya gitu loh. Iya kan? Kan bisa bilang, kamu kan pinter-pinter. Ya, menterinya, cariin dong jalannya. Iya. Masa bisanya cuma naikin? Iya. Masa bisanya cuma ngutang? Iya. Ya kan, kreatif dikit kayak gitu loh. Iya. Nah, pemimpin tuh cukup itu. Iya. Ataupun Pak Harto lah. Ya kan, Pak Harto itu kan selalu merasa dirinya anak petani. Iya. Dia yang penting petani juga happy supaya rakyat seneng. Jadi kalau ada menterinya yang ngaco-ngaco ngerugiin petani, dia sikat. Mantan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli mengkritisi peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2020 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat atau TAPRA yang diteken oleh Presiden Joko Widodo. Secara umum, Rizal Ramli mengaku setuju bahwa semua rakyat Indonesia berhak untuk mendapatkan rumah tinggal dan tentu harus dipikirkan pembiayaannya. Tapi ia kaget soal timingnya di tengah rakyat lagi mengalami kesusahan di tengah pandemi COVID-19. Rakyat kita soal BPJS sudah dinaikin, listrik naik, pengangguran tinggi, dan sebagainya. Kok timingnya dilakukan hari ini? Kenapa tidak sabar dikit, nungguin tahun depan, sudah normal kembali. Orang sudah kerja, lebih stabil baru kita laksanakan program ini, kata Rizal Ramli. Menurut dia, pemimpin itu jangan main seenaknya, bikin kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Di tengah situasi sulit sekarang ini, harusnya pemimpin itu punya kebijakan yang dapat meringankan beban rakyat. Mohon maaf, pemimpin itu harus ada hatinya buat rakyat. Jangan main seenaknya. Tadi kan mau ngumpulin biaya murah. Kalau caranya motong gaji mah kerjaan paling gampang. Malak istilah paling gampang, ujarnya. Bukan cuma itu, Rizal Ramli juga mempertanyakan konsepnya tidak jelas karena cukup banyak pegawai yang sudah punya rumah. Kemudian bagaimana bagi pekerja yang sudah punya rumah, apakah harus bayar atau tidak? Ketiga, namanya tabungan, apakah ada bunga atau tidak? Jadi, gini-gini soal teknis bisa dibahas. Yang paling penting, rakyat kita lagi susah kok. Daya beli lagi rontok, pengangguran tinggi, BPJS naik, listrik naik, lain-lain naik. Lah kok tega-teganya, waktunya potong lagi gajinya, hari seperti ini. Sabar dikitlah, tunggu tahun depan, kalau kondisinya sudah stabil. Jelas Rizal Ramli.
Diketahui Presiden Joko Widodo menekan PP nomor 25 tahun 2020 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat atau TAPRA. Dengan adanya PP TAPRA, maka perusahaan atau pekerja akan dipungut iuran baru. Gaji para pekerja siap-siap akan dipotong 2,5% untuk iuran TAPRA tersebut. Dalam pasal 15 PP TAPRA disebutkan bahwa besaran simpanan peserta ditetapkan sebesar 3% dari gaji atau upah untuk peserta pekerja dan peserta pekerja mandiri. Kemudian dari angka 3% sebanyak 0,5% ditanggung oleh pemberi kerja dan sisanya sebesar 2,5% ditanggung oleh pekerja yang diambil dari gaji pegawai. Jadi saya bertanya, Pak Jokowi mungkin secara teknis ya nggak menguasai masalah apalagi angka-angka, tapi masa nggak punya hati juga? Saya berharap sebaliknya lah, mudah-mudahan dari kasus ini dia punya hati, dia minimal selalu kan dari kalangan miskin, dari kalangan rakyat biasa. Harusnya kan, aduh, kira-kira saudara-saudara saya yang miskin, ya kan? Gimana?